Gara-gara pria asing masuk ke kamar, aku dinikahi sama dia. Malah tampangnya seperti preman. Apes banget nasibku. Novel ini berjudul Menjadi Papa Tanpa Malam Pertama. Penulis Zan Rieka SKMM. Kamu bisa baca sampai tamat hanya di aplikasi KBM App. Bisa di-download di Play Store. Bab 4. Kembali ke kota. Jika kamu mau tahu jawabannya, ikutlah denganku ke Jakarta. Pinta Sam lembut. Ayung mengambil perhiasan yang diterimanya saat pernikahan, lalu meletakkan perhiasan itu ke tangan suaminya. Aku tidak mau merusak hubunganmu dengan wanita lain, ujar Ayung terisak. Yung, aku tidak punya hubungan dengan wanita lain. Ini mahar untuk menjadi milikmu. Aku tidak bisa menerimanya kembali. Sam menggenggam tangan Ayung yang masih menahan tangisannya. Pakailah sini, ujar Sam meraih tangan Ayung dan memintanya duduk, lalu memasang kalung itu di leher sang istri. Pengait kalung itu memang diberi nama Mai, serta cincin polos yang memang pasangan dari kalung itu tertulis nama Rai, membuat Ayung salah paham. Mereka bukan anak istrimu kan? Tanya Ayung pelan, mendongak menatap wajah suaminya. Bukan, jawab Sam tersenyum mengusap wajah sang istri lembut lalu mengecup keningnya. Ayung memeluk pinggang sang suami erat, menenggelamkan wajahnya ke dada Sam. Seminggu mereka menikah, tidak sedekat ini sebelumnya. Julukan bajing loncat sama sekali tidak pas untuk suaminya yang berperangai lembut itu. Lantas siapa Sam sebenarnya? Karena selama menikah, suaminya selalu membantunya membuat kue, mengantarkan ke warung, belanja, ikut beberes rumah, dan menerima apapun masakan Ayung. Bahkan terlihat sangat suka dengan masak sang istri. Mau ikut ke Jakarta kan? Tanya Sam lembut membelahi kepala sang istri. Ayung hanya mengangguk pelan sembari terisak mengeratkan pelukan ke pinggang suami. Kalau begitu, uang ini kamu simpan dulu, ucap Sam lembut. Ayung merenggangkan pelukannya dan menatap sang suami, sementara Sam mengusap lelehan air mata di pipi istrinya. Mas, beli laptop untuk apa? Dan beli ponsel mahal untuk apa? Tanya Ayung pelan. Urusan pekerjaan. Kalau kamu mau lihat boleh, ujar Sam tersenyum disambut anggukan sang istri. Mereka berdua keluar kamar setelah Ayung menyimpan uang yang diberikan Sam dalam lemari. Pemuda berusia 23 tahun itu menghidupkan laptop sambil mencarger, karena dia juga sudah membeli modem sebagai penyambung internet untuk laptopnya. Ayung duduk manis di samping Sam, melihat aktivitas suaminya. Pemuda itu terlebih dahulu menyeting laptop dan memasukkan akun pribadinya di sana. Kerjanya pakai laptop, Mas? Tanya Ayung pelan. Iya. Bisa kerja online, jawab Sam sambil mengotak-atik laptopnya. Sam hanya menunjukkan pekerjaannya sebagai arsitektur desainer tanpa menunjukkan pendapatan dan yang lainnya. Ayung tidak mengerti secara detail tentang pekerjaan suaminya, hanya melihat gambar-gambar denah bangunan. Kita pesan tiket ya, tawar Sam. Tapi kalau ditinggal ke Jakarta, rumah ini bagaimana?
Tanya Ayung agak ragu. Kita kontrakan saja. Nanti kita lihat di Jakarta kamu kerasan atau enggak. Kalau enggak kerasan, kita kembali ke sini, ujar Sam. Bagaimana dengan pekerjaanmu, Mas? Kalau kita kembali kemari, kan bisa kerja online, jawab Sam meyakinkan. Aku pasrah aja, Mas. Ayung menunduk. Sam mengakses pembelian tiket sambil meneliti penerbangan dari Surabaya, Jakarta. Kita ke bandara butuh waktu berapa lama? Sekitar 4-5 jam, tapi semua travel itu perjalanan malam, jawab Ayung. Ada charteran mobil, bukan travel, tanya Sam lagi. Ada sih, tapi mahal, Ayung menjelaskan. Ada penerbangan 2 hari lagi, kamu siap? Tanya Sam menoleh ke arah sang istri. Ayung mengangguk pelan. Sam menatap lekat ke arah istrinya dan mengusap jilbab sang istri. Kamu bawa baju seperlunya aja, ujar Sam lembut. Mas, jangan tidur di luar ya, pinta Ayung lirih. Sam tersenyum lebar mendengarkan permintaan sang istri, sementara Ayung menunduk malu saat mengucapkan kata-kata yang meluncur begitu saja dari bibir tipisnya itu. Meski masih ragu, Ayung tidur berdampingan dengan suami di ranjang yang sama. Saat berusia memejamkan mata, Ayung merasakan lengan suaminya mendarat di atas perutnya. Bolehkah? Hanya memeluk saja, bisik Sam lembut. Ayung hanya memegang lembut lengan itu sebagai jawaban mengizinkan. Sam semakin mengeratkan lengan itu dan mencium wangi aroma rambut istrinya yang membuka jilbab untuk pertama kali di depan Sam. Paginya, pemuda tersebut membeli koper dan meminta Ayung membawa barang yang sekitarnya diperlukan saja. Hanya 1 koper kecil, dan pemuda itu tak lupa membeli ransel untuk membawa barang-barangnya yang tak seberapa banyak. Nanti di Jakarta, apa kita akan tinggal sendiri? Tanya Ayung sedikit ragu. Kamu maunya gimana? Tinggal sama mertua atau kita tinggal sendiri? Sesukamu, jawab Sam santai. Ayung gak pernah berpikir akan menikah secepat ini. Mana belum kenal mertua lagi. Takutnya mertua kurang suka sama Ayung, kata Ayung sedikit khawatir. Yang menikah itu kita, bukan mereka. Yang menjalankan rumah tangga itu kita, bukan mereka. Dan yang menikmati itu kita, bukan mereka, jawab Sam tersenyum. Sungguh suami yang kalem dan mengerti hati seorang istri. Padahal Ayung sudah patah harapan saat menikah dengan Sam yang dituduh sebagai bajingan loncat. Nyatanya dia bukan bajing loncat. Dia suami idaman, bisa menjadi imam dan menenangkan hati seorang istri. Setelah mendarat surat jalan dari RT dan perangkat desa setempat, Sam dan Ayung pergi ke bandara Surabaya dengan mobil charteran agar tidak terlalu lama menunggu di bandara. Meski sedikit gugup dan gemetar, Ayung tidak melepas genggaman Sam karena takut berada di bandara untuk pertama kalinya. Begitu pula Sam tidak melepas barang sedetik pun genggaman untuk sang istri. Mereka menunggu pesawat yang hendak membawanya ke Jakarta. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya waktunya mereka masuk pesawat.
Ayung diminta duduk dekat jendela dan Sam di tengah karena di sampingnya masih ada penumpang lain, seorang lelaki. Setelah terbang selama 1,5 jam, burung besi itu mendarat dengan selamat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Sam menyeret koper kecil yang sebelah tangannya menggandeng Ayung. Mereka keluar pintu exit dan menuju tempat taksi parkir serta menunggu giliran mereka mendapat tumpangan taksi. Beberapa saat mereka mendapat giliran naik taksi. "Kita mau kemana, Mas?" tanya Ayung mengamati perjalanan taksi melalui jendela. "Kita ke kontrakan dulu ya," tawar Sam. "Pak, kita ke Ciracas," pinta Sam. "Baik, Mas," jawab sopir taksi dengan ramah. "Nggak ke rumah orang tua Mas dulu?" tanya Ayung pelan. "Kapan-kapan saja ke sana." Sam mengusap kepala gadis polos itu dan membiarkan kepala istrinya bersandar di pundaknya. "Mas, kenal mobil di belakang itu? Sepertinya dari bandara mengikuti kita," tanya sopir taksi pelan. Sam menoleh ke arah belakang dan kedua netranya langsung membelalak terkejut. Baru saja sampai Jakarta sudah mendapat sambutan yang tak pernah ia bayangkan. Mana ada istri yang harus dilindunginya. "Pak, pindah ke sebelah, biar saya yang nyetir," pinta Sam tegas, langsung memasang seatbelt ke tubuh sang istri. "Pegangan, jangan teriak. Jika takut, tutup kedua matamu," bisik Sam ke istrinya yang membuat khawatir dan takut. "Mas," ujar Ayung keberatan. "Semua akan baik-baik saja," jawab Sam, lalu segera pindah ke kemudi setelah sopir pindah ke sebelah kemudi. "Pasang seatbelt, Pak. Pegangan." Sam langsung injak gas dan mencari celah antara mobil-mobil di jalanan. Derum mesin taksi mengisi udara malam yang lenggang, bercampur dengan suara klakson kendaraan lain yang protes karena taksi itu meliuk-liuk di jalan raya. "Bak mobil balapan liar." Sam dengan tatapan tajam dan rahan terkatup menggenggam erat setir mobil, terus menekan pedal gas hingga jarum speedometer menunjukkan angka yang seharusnya tidak pernah disentuh taksi biasa. Ayung berpegangan erat pada sandaran kursi depan, tubuhnya terayun ke kiri dan ke kanan setiap kali taksi melintas tikung tajam. Begitu pula sang sopir taksi asli yang duduk di samping Sam, seolah sedang berolahraga, jantung pegangan pada hand grip yang ada di atas pintu. Mata Sam sesekali melirik kaca spion, memperhatikan mobil hitam yang terus membututinya mereka sejak keluar dari bandara. Ayung melihat ke belakang, mobil hitam itu masih di sana, jaraknya semakin dekat meski Sam sudah menyetir seperti orang kesetanan. Sam mendengkus, menyerah bukan pilihan, pegangan yang kencang. Tiba-tiba Sam membanting setir ke kanan, memasuki jalan sempit yang hanya cukup ada satu kendara. Ban taksi berdecit keras meninggalkan jejak karet di aspal. Ayung menjerit, wajahnya pucat pasi. Mobil hitam ikut masuk ke jalan sempit, tetapi kesulitan menjaga kestabilan. Sam melihat celah di antara dua bangunan tua dan tanpa ragu mengarahkan taksi ke sana. Jalan itu begitu sempit hingga spion hampir menyinggol tembok di kedua sisi. Sam menggertakkan gigi, memaksa taksi melaju terus dengan kecepatan tinggi. Di belakang mobil hitam terpaksa berhenti karena tidak bisa melewati celah yang sama.
Sam tersenyum puas saat mendengar suara mesin mobil itu menggerung marah di kejauhan. Begitu keluar dari celah sempit, Sam memperlambat laju taksi dan menarik napas panjang. Ayung masih terdiam, napasnya memburu, wajahnya pucat ketakutan bercampur lega. Tepat di depan sebuah hotel di pinggir jalan, Sam langsung menepi, memberikan uang tips ke sopir melebihi argo yang tertera. "Pak, pergi ke jalan Flamboyan. Jika mereka mengajar Bapak, cukup katakan kami turun di jalan Marta Hinata. Ingat, jangan katakan apapun," ucap Sam segera turun taksi, mengambil koper kecil dan menurunkan Ayung. "Mas," teriak Ayung yang terhuyung hampir terjatuh karena diseret suaminya. "Naik cepat!" Sam sedikit membungkuk meminta Ayung naik dalam gendongannya dan meminta ransel diletakkan di dadanya. Bersambung. Link untuk baca selengkapnya silakan cek di deskripsi. Terima kasih.